Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Kalau Tuan menanam gaharu, siapkan lahan terlebih dahulu. Mari kita dengarkan program 4 RRI Pekanbaru, menambah wawasan dalam sinaran ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar dan juga sahabat budaya. Bersama saya Rani Januari ini dalam rangkaian program Sinaran Ilmu. Untuk hari ini adalah kita dalam rangkaian program Bincang Religi ya, yang biasa kita laksanakan atau kita hadirkan setiap hari Jumat. Dan untuk hari ini edisi 24 Desember 2021. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang Kemenak Kota Pekanbaru sebagai ujung tombak pembangunan dalam bidang keagamaan. Nah, seperti yang sudah kita simak di judulnya, bahwa hari ini juga kita kedatangan yaitu Kepala Kemenak Kota Pekanbaru, ada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Karim MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ahmad, kabar baik? Boleh diralat Bu? Abdul. Ya? Oh iya, Dr. Andes Haji Abdul Karim. Ya. Abdul Karim MPDI. Baik. Apa kabar Pak? Sapaannya Pak Abdul apa Pak Karim? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tapi kalau saya manggil Pak Abdul boleh ya? Boleh. Baik. Dan narasumber yang kedua adalah Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Kemenak Kota Pekanbaru, ada Pak Mas Rizal. Assalamualaikum Pak Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat juga. Seperti hari ini juga kondisi Kota Pekanbaru yang cerah ya. Mudah-mudahan juga hari ini kondisi kita cerah, sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, untuk Anda nanti sahabat budaya yang ingin bergabung ya dan bertanya mungkin seputar apa sih peran mungkin atau tentang terkait dengan topik kita yaitu Kemenak Kota Pekanbaru sebagai ujung tombak pembangunan dalam bidang keagamaan, apa yang sudah dilakukan selama ini untuk memperkokoh keagamaan di Kota Pekanbaru. Nah, bisa bertanya nanti bersama Kepala Kemenak Kota Pekanbaru Bapak Abdul Karim dan juga Pak Mas Rizal ya, di 0761 23606 atau di 0811 7600 959. Boleh juga menyertakan WhatsApp, silahkan kirim nama dan alamat dan pertanyaan apa yang ingin disampaikan. Baik, sebelum kita panjang lebar, kita mungkin ke Pak Abdul terlebih dahulu. Ya. Nah, ini peran Kemenak sendiri sampai sekarang ini seperti apa nih Pak Abdul? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada RRI pada pagi hari ini bisa menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Baik, kalau berbicara masalah peran ya Kementerian Agama khususnya Kota Pekanbaru di bidang pembangunan keagamaan, yaitu pembangunan di bidang agama itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan tugas utama dari Kementerian Agama. Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis, baik intern maupun antar umat beragama, serta turut memajukan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui bidang agama, serta menciptakan masyarakat yang berkualitas dalam ekonomi maupun sosial dalam masyarakat. Itu Bu. Ya. Baik, itu perannya sampai sekarang yang sudah dilakukan ya. Alhamdulillah
sampai saat ini. Baik. Nah ini kan banyak sekali mungkin permasalahan dan ya untuk menjawab tantangan dari masalah-masalah keagamaan sendiri, apa yang sudah dilakukan ini Pak Abdul? Ya, kalau menjawab tantangan untuk saat ini, yang jelas pertama berkembangnya pemahaman dan pengalaman keagamaan yang berlebihan. Artinya melalui batas dan instren sehingga malah bertolak belakang dengan esensi ajaran agama. Kemudian tantangan yang kedua adalah munculnya klaim kebenaran atau tafsir agama. Menurutnya ada sebagian orang yang merasa paham tafsir keagamaan sajalah yang benar, lalu memaksa orang lain yang berbeda untuk mengikuti pahamnya, bahkan bila perlu dengan menggunakan cara yang seakan-akan dalam pemaksaan. Oleh karena itu kebijakan Kemenak dalam pembangunan yang ini untuk yang pertama peningkatan kualitas untuk menghadapi itu ya Bu ya, ya peningkatan kualitas pelayanan pemahaman kehidupan beragama yang meliputi pelayanan kepada umat beragama agar dapat memahami dan menghayati ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan pelayanan dalam rangka meningkatkan peran serta umat beragama untuk peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Kemudian untuk menghadapi tantangan yang kedua, meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, ditekankan pada aspek kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama merupakan landasan utama dalam pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh dalam kebijakan diantaranya meningkatkan keserasian sosial dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan. Yang pertama, peningkatan peran FKUB dalam membina kerukunan hidup umat beragama. Seperti itu, Bu. Baik, jadi banyak sekali juga sudah dilakukan untuk peningkatan kerukunan umat beragama. Kita fungsikan FKUB, ya, khususnya Kota Pekanbaru untuk menyikapi tentang kehidupan kerukunan umat beragama. Baik, kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan Pak untuk menyasar itu semuanya Pak? Yang pertama kita lakukan koordinasi dengan FKUB, selalu mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat agama yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian melakukan penyuluhan-penyuluhan antar umat beragama. Baik, jadi kita fungsikan seluruh umat beragama itu. Menyasar semuanya umat beragama, baik itu dari agama Islam, Kristen Katolik dan Protestan, dan juga Hindu dan Buddha begitu ya. Kemenak selalu melakukan koordinasi dengan Ketua FKUB. Kemudian kami selalu memberikan penyuluhan. Ketua FKUB dengan Kemenak bersinergi untuk selalu mengumpulkan seluruh pengurus umat yang beragama di Kota Pekanbaru. Dampaknya setelah kita lakukan itu apa? Alhamdulillah sampai saat ini ya yang tidak kita ingini, alhamdulillah jauh daripada itu. Tapi kalau kita bilang Kota Pekanbaru memang relatif lebih aman gitu ya Pak ya. Kota Pekanbaru alhamdulillah kondusif. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita ke Pak Mas Rizal dulu. Pak Mas Rizal, nah ini tadi sudah diterangkan oleh Pak Abdul ya berbagai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kalau dari tugas Pak Mas Rizal ini sendiri apa nih Pak untuk dalam pembangunan keagamaan ya di bidang keagamaan di Kota Pekanbaru ini? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa di mana saja berada, yang saya hormati Pak Kat Kemenak yang alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini bersama dengan kita di kesempatan yang langka. Mudah-mudahan beliau akan sering-sering datang ke sini untuk bersama kita. Amin. Sehingga program-program Kementerian Agama itu memang betul-betul dilihat secara nyata dan oleh masyarakat di sekitar kita. Untuk mengimplementasikan program-program tentang yang dijelaskan oleh Bapak Kan Kemenak tadi, itulah tugas utama dari penyuluh itu sendiri.
Di mana tugas utama dari penyuluh sendiri itu adalah melakukan bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan. Artinya apa? Kita penyuluh adalah merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama itu sendiri untuk melakukan pembimbingan, kemudian penyuluhan di bidang keagamaan yang berkaitan tentang bagaimana kita bisa membangun bangsa ini ke depannya supaya lebih bagus ya. Kenapa? Karena negeri kita ini adalah negeri yang beragama. Ya, yaitu setidak-tidaknya ada yang dalam undang-undang itu ada 5 agama besar yang diakui di Indonesia itu. Nah, tentunya agama merupakan sendi dasar kehidupan masyarakat kita. Sendi dasar kehidupan masyarakat kita, hingga ini perlu dibangun ya. Kekuatan agama ini adalah kekuatan yang luar biasa, potensinya sangat luar biasa, potensi bersatunya juga luar biasa, dan bahkan potensi konfliknya juga luar biasa. Nah, kalau ini tidak dimanage dengan baik melalui Kementerian Agama, ini akan berpotensi untuk mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa kita. Nah, salah satunya itu melahirkan sebuah badan atau lembaga, yaitu FKUB ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, disinilah penyuluh mengambil fungsinya. Salah satu fungsinya, ada 4 fungsi penyuluh di sini. Salah satu fungsi penyuluh itu adalah fungsi edukatif ya, di mana kita berperan untuk mengedukasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu harus meyakini betul bahwa pemerintah itu setiap programnya pasti pro rakyat. Tidak mungkin pemerintah itu mengeluarkan program-program yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Cuma dalam persoalan ini nanti kita akan berhadapan dengan orang yang tetap saja merasa curiga dengan apa yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Contoh masalah vaksin misalnya. Kan begitu banyak dan masif ya di masyarakat itu yang menolak vaksin gara-gara tuduhan begini begitu segala macam, yang ini harus kita counter ya melalui penyuluh kita itu loh. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa cerdas dalam bersikap, terdidik dia, dan akhirnya menimbulkan sebuah perilaku pro pemerintah, bahwa keyakinan bahwa pemerintah itu memang memiliki program-program yang memang berkaitan untuk mensejahterakan rakyat, tidak mungkin mencelakakan rakyatnya itu. Nah, tentu ini akan lahir berbagai macam upaya di antara kita itu salah satunya. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kita yang mungkin sangat terpengaruh dengan kemajuan teknologi ini gitu. Informasi begitu cepat berkembang, bahkan seperti bola liar ya, yang akhirnya jadi bumerang bagi kita sendiri itu. Nah, ini harus di-counter dengan melakukan proses edukasi terhadap masyarakat. Yang kedua, tentu fungsinya adalah fungsi informatif ya. Memberikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak salah dalam bersikap dan bertindak. Karena begitu banyaknya informasi yang menyebar tanpa counter, tanpa saringan ya, akhirnya ini akan membuat kesesatan dalam berpikir dan berperilaku. Maka disinilah fungsi penyuluh nanti berperan sebagai orang yang agent di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan informasi-informasi yang benar tentang setiap apa hal yang dilakukan oleh pemerintah itu. Sehingga statement-statement negatif tentang pemerintah itu makin bisa kita tekan gitu loh. Nah, salah satunya itulah peran kita bekerja sama dengan RRI ya. RRI salah satu corong yang luar biasa ini, yang dahulunya merupakan sumber informasi masyarakat di zaman dahulu ya. Sampai hari ini juga harus dipertahankan seperti itu. Maka kita kerjasama dengan RRI agar informasi-informasi itu sampai kepada masyarakat di kelas bawah. Kan tidak semua masyarakat memiliki teknologi smartphone ya. Ada juga masyarakat yang masih berhadapan langsung dengan komunikasi radio segala macam. Nah, ini informasi ini harus masif kita lakukan. Supaya apa? Supaya gerakan-gerakan orang-orang yang anti dalam aktivitas yang curiga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa kita counter jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi konsultatif ya. Bagaimana kita melakukan layanan konsultasi kepada masyarakat tentang segala macam informasi-informasi yang berkaitan kebijakan pemerintahan dan pembangunan. Tentu kita urai itu dalam bentuk bahasa agama. Bagaimana agama memahami ini misalnya. Atau beberapa waktu yang lalu kita karena
karena COVID-19 atau coronavirus disease 19 ya. Itu kan berbagai macam tatanan kehidupan beragama kita berubah, kehidupan sosial kita berubah ya, drastis ya. Dulu kita di masjid tetap menghimbau bagaimana kita merapatkan saf, sementara pada waktu coronavirus itu berkembang kita harus menjaga jarak. Nah ini kan harus kita sampaikan, baik itu melalui media yang bisa mengedukasi masyarakat, memberikan informasi ke masyarakat. Kemudian juga mereka kan tentu berkonsultasi ini gimana ini, bagaimana ini, kenapa sekarang kok dihimbau menjarakkan saf, sementara kita dihimbau dalam Islam itu saf itu harus dirapatkan. Nah untuk ini pola-pola konsultasi seperti ini harus dibangun ya, supaya masyarakat yang berkonsultasi dengan kita itu memang betul-betul memperolehi pengetahuan yang cukup dan pemahaman yang cukup, sehingga ketika mereka beribadah di tengah-tengah masyarakat itu merasa tidak terganggu keyakinan mereka gitu. Itu fungsi konsultatif. Yang keempat, fungsi penyuluh agama itu adalah fungsi advokatif ya. Advokatif itu artinya perlindungan, memberikan perlindungan kepada masyarakat kita agar aktivitas beragama mereka itu tidak terganggu. Kemudian aktivitas ibadah mereka tidak terganggu sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Nah ini harus kita berikan perlindungan karena undang-undang melindungi itu. Nah tentunya ini tidak mudah ya. Kenapa sekarang kita lihat bahwa mulai munculnya persoalan-persoalan disintegrasi bangsa, ya, persoalan-persoalan tentang radikalis, ekstremis segala macam. Ini kan karena beranggapan bahwa yang keyakinan mereka yang paling benar, seperti yang disampaikan oleh Pak Kemenak tadi, keyakinan mereka paling benar, sehingga mereka beranggapan keyakinan orang lain tidak benar itu, salah. Ini yang benar, ini salah. Kalau yang salah itu harus diberantas, di bumi hanguskan, tidak boleh ada ya, seperti itu. Nah ini kan akan mengakibatkan hak-hak beragamanya orang lain kan terabaikan. Ya. Ini kan juga mengganggu HAM ya, mengganggu HAM sesungguhnya. Nah ini perlu kiranya kita memberikan tahapan-tahapan edukasi kepada masyarakat seperti itu, supaya gangguan-gangguan seperti ini tidak berjalan terus-menerus. Nah inilah makanya salah satu program Kementerian Agama secara nasional itu yang sudah dimulai semenjak tahun 2020-an ya, yaitu tentang bagaimana gerakan moderasi beragama. Nah, sekarang masih kita berupaya secara masif agar kita berpikir moderat tentang persoalan keberagamaan kita ini, karena kita terdiri dari berbagai macam agama yang tumbuh kembang di negeri kita ini. Nah, pemahaman moderasi beragama ini yang perlu nanti ditekankan kepada masyarakat secara masif. Kita terus melakukan gerakan-gerakan ya, tentunya juga dengan meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada pada kita selaku penyuluh nanti. Inilah merupakan program dari Kementerian Agama itu. Berarti untuk tugas penyuluh ini komplit juga ya, banyak Pak, ya. Jadi, Pak Mas Rizal iya ya? betul. Jadi kita bisa di mana saja ya, di mana saja. Kita bisa di pendidikan ya, di dunia pendidikan. Kita bisa di dunia hukum ya. Bagaimana menyuluh masyarakat sadar hukum. Kemudian kita bisa juga kerjasama dengan BNN. Bagaimana menyuluh masyarakat itu bahwa narkoba itu tidak hanya membuat generasi kita rusak, haram, tapi juga itu haram dalam pandangan agama kita. Nah ini kan kita bisa ambil lininya ada di situ, ambil ambil bagian di situ. Ada yang ketika kita share ya, dan kita mungkin saja di ekonomi, bagaimana ekonomi Islam ya, menumbuh kembangkan zakat, ya, memberdayakan wakaf, kita kan bisa ambil peran di situ. Ini jangan sampai nanti dipisahkan ya. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan awal, bahwa agama adalah sendi kehidupan kita, berpikir agamis ya, bertindak agamis, berperilaku agamis. Ini kan merupakan sebuah
perilaku yang mendasar dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara di negeri kita ini. Jadi bukan hanya perkawinan aja ya Tidak Pak? hanya perkawinan saja. Biasanya Jadi kita sering kena itu perkawinan tadi, ya, makanya Pak, ada program lagi secara nasional itu pemberdayaan KUA ya. Bagaimana KUA itu tidak hanya sebagai sebuah lembaga di Kementerian Agama itu yang hanya melayani urusan perkawinan, kawin dengan rujuk saja, nikah rujuk, talaknya di pengadilan ya, nikah dan rujuk saja, tidak seperti itu. Tapi di situ semua hal yang berkaitan tentang kehidupan beragama kita dibahas di situ ya. Jadi bisa saja masalah apa lagi ya, masalah politik ya. Politik juga tidak bisa lepas dari agama. Bagaimana seorang politikus itu bermoral ya, bagaimana seorang politikus itu berperilaku, itu tuh harus sesuai dengan keyakinan kita sebagai bangsa yang beragama. Baik. Baik, berarti Pak Abdul ini penyuluh berarti ada yang sebagai ujung tombak begitu dalam pembangunan di bidang keagamaan ini Pak. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita berbicara masalah penyuluh, sebenarnya penyuluh ini ada dari PNS, kemudian ada dari honorer. Ya, itu semuanya bermuara untuk sebagai ujung tombak Kementerian Agama di lapangan masing-masing untuk memberi penerangan di bidang keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu sebenarnya peran Kementerian Agama itu kalau kita berbicara ya sebenarnya untuk meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama melalui corong-corong penyuluh inilah. Ya, artinya pegawai Kementerian Agama itu bukan hanya untuk mencatat peristiwa nikah. Ya, kalau kita berbicara semuanya dia itu mulai dari anak lahir sampai ada yang meninggal, alhamdulillah fungsi penyuluh agama itu ada di sana. Berperan aktif gitu Berperan ya. aktif. Ya. Ini singa mimbar nih. Singa mimbar penyuluh agama yang selalu memberi penerangan tentang keagamaan. Oleh karena itu pertama untuk meningkatkan kesolehan umat beragama, menguatkan generasi dan tuntunan umat beragama yang menjadi layanan yang adil dan merata. Banyak sebenarnya Ibu. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan yang berciri khas agama, pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu turut serta pembangunan bidang agama era revolusi digital. Termasuk sekarang ini gencarnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu saling menghargai antara agama yang lain dengan sesama agama juga. Oleh karena itu memang kita dianjurkan hidup di atas dunia ini. Kalau kata Allah itu, aku jadikan manusia itu ya ada yang laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Jadi oleh karena itu kita hidup di atas dunia ini saling hidup menghargai. Ya agama ini dengan agama yang lain kita saling menghargai. Itulah fungsinya penyuluh agama. Penyuluh non-Islam pun ada, Bu. Ya, dia selalu memberi pencerahan-pencerahan di umatnya. Termasuk kita. Oleh karena itu saling bergandingan. Saling bergandingan untuk memberi kecerahan-kecerahan kepada umatnya masing-masing. Ya, kita punya haluannya, punya tujuan. Tidak ada manusia itu tidak ingin di dalam hatinya ingin sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Semuanya ingin bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Melalui apa? Melalui dengan ilmu-ilmu agama menurut agama kepercayaan masing-masing. Seperti itu, Bu. Baik. Ya. Jadi memang pentingnya ya kita dalam hal toleransi beragama karena memang sekarang di Pekanbaru aja udah bermacam-macam ya. Meskipun mayoritasnya Muslim gitu ya, tapi ya kita tidak memungkiri ada agama non Muslim juga yang berkembang di Kota Pekanbaru. Kita dianjurkan saling tolong menolong, saling bantu membantu. Tidak boleh sakit menyakiti.
semua agama seperti itu dalam ajarannya. Ya. Saling membantu, saling menolong, tidak boleh saling menyakiti. Karena semua agama mengharapkan seperti itu. Ya, baik. Kalau udah rukun, kita juga enak ya Pak ya? Ya, enak. Baik, Pak Abdul dan Pak Mas Rizal, nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk Anda dan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dalam program Sinaran Ilmu Bincang Religi kita untuk hari ini, silahkan ya di 0761236606 atau di 0811760059. Boleh juga menyertai WhatsApp ke nomor tersebut. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat dan pertanyaannya. Nanti akan kita bahas bersama-sama dengan dua narasumber kita. Tetap di sini di Pro 4 RRI Pekanbaru, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan ia bertemu seorang teman lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.
budaya. Masih bersama kami dalam Sinaran Ilmu RRI Pekanbaru. Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik, sahabat budaya, masih bersama di Pro 4 RRI Pekanbaru dan kita akan menampung ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini di Pro 4 dan kita mungkin buka aja ya langsung ya Pak ya. Pak Abdul dan juga Pak Mas Rizal. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana ini Bapak? Dari Fardi di Simpang 3. Pak Fardi di Simpang 3. Baik, Pak Fardi silakan. Baik, saya ingin bertanya nih kepada Kemenak nih. Kadang-kadang ada beberapa tradisi juga bisa dikatakan bertentangan dengan aturan agama. Nah, seperti apa nih peran dari Kemenak sendiri mungkin untuk menghadapi tantangan ini yang kadang-kadang memang ada perbedaan antara tradisi dan aturan agama. Mungkin itu saja. Baik, itu saja Pak Fardi? Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Fardi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, ada Pak Fardi di Simpang 3. Nah, ini bagaimana menjawab tantangan dari Kemenak sendiri ya, bahwa untuk aturan biasanya adat istiadat, aturan tradisi, ini bertentangan sekali dengan kalau di agama sendiri. Nah, ini seperti apa? Nah, apakah di Pekanbaru juga ada terjadi seperti ini atau tidak? Mungkin nanti kita ke Pak Abdul dulu, baru kita ke Pak Mas Rizal. Silakan ya. Pak Abdul. Baik, terima kasih. Pak Ferdi, Simpang 3 dan pemirsa pendengar RRI Radio 4. Kalau kita berbicara sesuai dengan masukan atau saran pertanyaan dari Pak Ferdi tadi, masalah kegiatan mungkin di bidang pernikahan. Ya, mungkin lebih banyak pernikahan berarti ya Pak ya? Ada kadangkala di tengah-tengah masyarakat itu sebelum menikah gambar antara catin suami istri sudah ditampilkan di depan tenda itu. Di depan pintu masuk ya? Ya, masuk. Sementara dalam agama dia kan berusaha. Ya. Kenapa sementara gambarnya sudah berpegangan? Ya. Kalau kita lihat di dalam syariat agama Islam itu sudah tidak menurut dalam ajaran syariat Islam. Oleh karena itu bagi yang sudah terlanjur mungkin terlupakan, tapi yang belum ada keluarganya menikah, kalau dapat disarankan tidak usah ditampilkan background yang seperti itu. Karena kita belum pelaksanaan menurut syariat agama Islam. Kemudian juga masalah tepung tawar, adat Melayu itu rasanya saya pikir tidak menyalah dalam syariat agama Islam. Itu adat. Mungkin hanya itu, kalau bisa Pak Penyuluh menambahkan. Ya, baik. Silakan Pak. Langsung aja. Ya. Untuk Pak Ferdi ya, bertanya tentang beberapa tradisi yang mungkin menurut agama kita adalah menyalahi ya. Nah, disinilah peran kita nanti selaku penyuluh untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat kita secara moderat ya, tidak secara radikal, tidak secara intoleran ya. Harus moderat ya. Artinya bagaimana? Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa negeri kita ini awalnya kan memiliki berbagai macam kepercayaan dan keyakinan yang berkaitan dengan masalah animisme dan dinamisme. Ini adalah sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, sehingga disinilah peran kita selaku penyuluh untuk berupaya bertahap-tahap bagaimana caranya agar hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang melanggar akidah itu bisa kita berikan pemahaman ya, berikan pemahaman. Sesuatu yang betul-betul berbau musyrik misalnya, itu bisa kita
bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat agar itu bisa ditinggalkan secara perlahan-lahan. Nah, kenapa? Karena itu merupakan tradisi yang sudah mendarah daging. Nah, inilah gunanya kita berpikir moderat ya. Artinya apa berpikir moderat itu? Bagaimana kita melihat itu sebagai sesuatu yang lazim dalam masyarakat kita. Dan kita mencoba mengcounter agar hal-hal tersebut tidak menyalahi baik secara aturan beragama dan aturan bernegara dan berbangsa. Kita mungkin tidak setuju dengan itu. Tapi bagaimana kita menyamakan persepsi kita agar hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran menurut keyakinan kita tadi tidak mendatangkan tindakan-tindakan intoleran ya, atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada kekerasan dalam bentuk apapun ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita adaptif ya terhadap keyakinan tersebut. Adaptif itu bagaimana kita melihat keyakinan itu sebagai suatu bagian dari masyarakat kita dan mengisinya aktivitas-aktivitas tersebut dengan nuansa keberagamaan gitu. Contoh masalah tepung tawar tadi ya, kalau orang mengatakan kan mubazir deh. Ya, mubazir. Tapi kan nilai filosofi yang terkandung di situ yang harus kita pahami. Ya. Karena itu adalah kearifan lokal ya. Dan itu urf ya, sifatnya urf atau adat istiadat. Sepanjang itu tidak menyalahi akidah kita dan tidak melakukan sesembahan untuk makhluk, dulu kan untuk makhluk gaib ya. Artinya kita nempar itu maksudnya adalah untuk memberikan makanan sesajen kepada jin segala macam yang kita yakini ketika itu menurut seperti animisme dan dinamisme itu. Tapi ketika kita mengisi itu dengan nilai filosofi yang bagus dan baik untuk perilaku masyarakat kita, memelihara tradisi bangsa kita dan mengisinya dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga nilai-nilai animis dan paham-paham animis dinamis yang ada itu berangsur-angsur kita jauhkan dari masyarakat kita, sehingga budayanya tetap ada, budayanya tetap eksis, tradisinya tetap ada, tapi nilai di dalamnya adalah nilai religi, nilai agama, bukan nilai kemusyrikan, bukan nilai tahayul segala macam. Nah, ini yang harus kita berikan. Kemudian kalau seperti yang hal-hal yang memang prinsipnya belum dibolehkan, dia Islam, Muslim, terus belum mahram, kemudian melakukan prewednya sudah berpelukan, duduk berdua, ya berpangkuan. Nah, ini kan perlu edukasi. Nah, inilah fungsinya tadi, mengedukasi masyarakat bahwa itu sesungguhnya tradisi-tradisi yang bersifat westernisasi ya, kebarat-baratan ya. Bukan tradisi kita. Kan tak ada tradisi kita dulunya seperti itu. Tidak ada, Ibu. Tradisi kita tak ada seperti itu. Yang nikah ya tertutup dulu, tersembunyi dulu, sesudah akad nikah baru bertemu. Ya kan? Bahkan sudah selesai akad nikah, orang sudah selesai seluruhnya, nanti bertemunya pas waktu bersanding saja, itu pun masih dijemput dulu. Ada lagi adat jemputan segala macam ya kan. Nah, jadi artinya apa? Artinya kan ini budaya kita sesungguhnya tidak mendukung ini. Ya. Nah, ini yang kita berikan edukasi kepada masyarakat kita dan pemahaman kepada masyarakat kita agar tidak sampai kebablasan dalam memahami suatu aktivitas kegiatan dalam kehidupan bersama di masyarakat kita. Mungkin itu untuk sedikit tanggapan kepada Pak Ferdi. Kalau dibahas apa yang dipertanyakan Pak Ferdi ini bisa panjang lebar ya. Bisa masalah bid'ah ya, bisa masalah yang tindakan-tindakan lainnya yang menurut kita sampai pada aliran sempalan segala macam ya. Panjang pembahasannya. Tapi secara garis besar ya, tadi sudah. Secara garis besar kita bagaimana kita bersikap terhadap persoalan-persoalan ini dengan bijak supaya ketika ada hal-hal yang menurut kita tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan perundang-undangan, kita menanganinya secara bijak agar tidak menjadi konflik yang besar ya, di tengah-tengah masyarakat. Ini yang harus kita perhatikan karena persepsi-persepsi kita kan berbeda ya. Seseorang memandang sesuatu di sisi yang berbeda, dia akan berbeda. Ibaratnya seperti ini. Kita harus memandang sesuatu secara komprehensif ya, secara menyeluruh ya. Tidak sebelah mata atau tidak dengan mata tertutup. Nah, kita contohnya misalnya ada orang buta, 3 orang buta disuruh menyentuh
melihat gajah itu seperti apa, memberikan definisi tentang gajah itu seperti apa. Ketika dia menyentuh telinga, tersentuh telinga, saya mengatakan, wah ini gajah ini tebal, lebar, kan gitu. Ketika dia menyentuh belalai, yang satu menyentuh belalai, dia akan mengatakan, oh gajah ini bulat panjang. Ketika satu menyentuh perut, oh ini bulat besar. Nah, ketika dipertanyakan kepada mereka, suruh deskripsikan bagaimana itu gajah, mereka akan mendeskripsikan sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Nah, itulah gunanya kita memberikan edukasi, memberikan berbagai macam pengetahuan di tengah-tengah masyarakat kita, supaya mereka itu lebih bijak dalam bersikap, lebih bijak dalam berbuat. Jadi satukan seluruhnya. Nah, ketika pengetahuan itu sudah disatukan seluruhnya, maka baru dapat kesimpulan gajah itu seperti apa. Tidak lagi seperti kita orang buta memandang gajah atau mendeskripsikan gajah, tapi kita bisa mendeskripsikan sesuatu persoalan dalam masyarakat itu secara kompleks, komprehensif, dan memandang dari segala sisi. Nah, kenapa masalah muncul itu kan bukan proses, misalnya ada intoleran, misalnya terjadi pemukulan terhadap salah satu orang yang sedang beribadah, misalnya, itu kan intoleran atau disebut juga dengan radikal, misalnya. Kita tidak cari itu kan sesuatu yang muncul, tapi penyebabnya apa? Kan kita harus tahu dulu kenapa orang berperilaku seperti itu, kenapa orang berbuat seperti itu, penyebabnya itu. Makanya ada istilah gunung es ya, problem gunung es ya. Yang nampak itu kan atasnya, dalamnya seperti apa? Kan orang tidak tahu ya dalamnya seperti apa. Nah, inilah bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan dalam masyarakat itu secara lebih komprehensif, lebih mendalam, lebih detail, lebih rinci, kemudian sampai pada titik persoalan yang terdalam, baru kita carikan solusi-solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik. Nah, itu mungkin yang perlu kita pahami dalam persoalan bagaimana memahami perbedaan-perbedaan pemahaman di masyarakat. Baik, seperti yang dikatakan tadi Pak Abdul, tadi kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan juga untuk menjawab tantangan-tantangan ini. Nah, meskipun memang di Kota Pekanbaru ini relatif lebih kondusif mungkin ya Pak Abdul ya, dari mungkin kalau kita lihat di daerah lain begitu. Nah, di Pekanbaru ini lebih kondusif, tapi ada juga tantangan-tantangan yang memang harus kita lakukan, terutama mungkin dalam bidang keagamaan ini. Nah, untuk tujuan yang diinginkan ini seperti apa nih Pak Abdul? Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Agama bidang keagamaan ini yang jelas, yang pertama untuk meningkatkan pemahaman dan pengajaran agama dalam rangka meningkat kualitas beragama. Itu kita harapkan. Saya pikir ya tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, alhamdulillah sampai setakat ini tradisi itu sudah berangsur-angsur hilang. Contoh, kalau dulu tradisi menyambut 1 Muharram itu masyarakat desa mandi di hulu sungai, itu direndam semacam ayat Al-Quran, baru mandi. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Ya, udah hilang. Hari demi hari dengan pencerahan penyuluhan dari agama Islam itu berangsur-angsur tradisi itu hilang. Kemudian ketika masyarakat ada mendoa selamat, itu selalu diiringi dengan kemenyan. Untuk setakat ini, itu tradisi sudah hilang. Kenapa? Karena ilmu itu bertambah hari, bertambah berkembang dia. Artinya doa itu tetap sampai melalui perantara kita dengan Allah, bukan dengan kemenyan. Jadi sekarang sudah hilang. Kemudian masalah undang-undangan nikah, prewedding itu sekarang tidak ada lagi, Bu. Kalau tradisi-tradisi tahun-tahun yang lalu, prewedding itu antara jatin, sekarang tidak ada lagi. Artinya apa? Artinya hari demi hari kita sudah menelaah dan menerima bahwasanya selama yang dilakukan tradisi yang silam itu semuanya tidak menurut agama Islam. Ya, oleh karena itu, oleh pihak Kementerian Agama
yang tujuannya akan dicapai, yang jelas itu. Yang kedua, pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama harmonis, termasuklah moderasi beragama. Kalau moderasi agama itu indikatornya pada intinya kita komitmen dalam kebangsaan, yang kemudian anti kekerasan, itu yang moderasi beragama itu. Kemudian toleransi sesama kita, sesama agama, kemudian adaptif terhadap kebudayaan lokal, tahu kita kebudayaan lokal itu, saling menghargai kita. Ya, pada prinsipnya ya tujuan Kementerian Agama ya akan dicapai membuat suatu keberhasilan dalam pengembangan di semua lini. Iya, di semua agama ya. Semua agama. Ya mudah-mudahan Kota Pekanbaru ini selalu kondusif. Amin. Seluruh rukun damai antar agama. Okay. Umat beragama yang ada di Kota Pekanbaru ini. Amin. Mudah-mudahan dari dulu juga diwariskan masyarakatnya santun, sopan, dan toleransi antar beragama. Mudah-mudahan sampai kapan-kapan pun juga kita harapkan seperti itu ya Pak. Itu gunanya kita untuk menyikapi. Baik. Ini sebenarnya sudah di penghujung, tapi ada pertanyaan yang datang dari WhatsApp ini ya, dari Pak Zainal di Kuala. Katanya, nah ini untuk penyuluh. Nah, bagaimana tantangan besar bagi penyuluh nih sampai saat ini seperti apa? Katanya kayak gitu. Baik, mungkin untuk Pak Mazrizal. Singkat aja Pak Mazrizal. Ya. Baik, Pak Zainal ya, tantangan besar bagi penyuluh. Luar biasa tantangan penyuluh itu ya. Kenapa sekarang penyuluh sekarang dihadapkan dengan tantangan global ya, di mana orang sekarang lebih cenderung melihat media sosial dibanding kepada pengajian-pengajian atau menghadiri penyuluhan-penyuluhan ya. Sehingga untuk itu penyuluh juga harus mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kompetensinya di bidang IT itu. Sehingga saat ini pun Kementerian Agama secara nasional juga sedang melakukan proses kepada peningkatan itu dengan melatih penyuluh-penyuluh menguasai IT. Kenapa? Karena kita sosialisasi sekarang itu tidak cukup hanya dengan dari verbal mulut saja ya. Tapi kita harus juga melalui media massa yang itu lebih masif ya. Bagaimana orang memakai gadget ini lebih tinggi durasinya dibandingkan ketika dia menghadiri sebuah pengajian. Dia bisa mendengar penceramah Ustadz Abdul Somad sampai 3-4 jam satu hari dari gadget ya. Kemudian melihat postingan-postingan dari WhatsApp, Instagram segala macam atau Facebook. Nah, tentu penyuluh, bahkan tidak hanya penyuluh, seluruh mubalik yang ada itu harus mencoba untuk meningkatkan daya saing mereka dengan menguasai teknologi ini. Orang sekarang sudah menggunakan Twibbon, ada momen, ada segala sesuatu kegiatan mereka Twibbon, poster ya segala macam atau flyer ya. Nah, kan penyuluh harus tingkatkan ini tuh. Bagaimana mereka juga berperan ikut perang di media sosial ya. Di YouTube, konten-konten YouTube diisi dengan isi ceramah-ceramah ya juga penyuluh ya, supaya konten-konten yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa ditenggelamkan dengan adanya konten-konten yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh penyuluh. Sehingga tantangan penyuluh itu sangat luar biasa beratnya. Nah, apalagi kita seperti sampaikan tadi Pekanbaru kondusif, hati-hati loh, harus lebih hati-hati karena kita beranggapan kita aman gitu. Posisi ini bisa dimanfaatkan orang untuk berkembang tanpa kita sadari karena kita merasa aman gitu. Merasa di level aman sehingga kewaspadaan kita berkurang. Nah, untuk itulah penyuluh berperan harus mempertahankan kondisi kondusif ini agar tidak ada riak yang bisa merusak kedamaian kita di Kota Pekanbaru, terutama kemudian umumnya di Provinsi Riau. Karena contohnya ya dengan diam-diam begitu ternyata ada yang masalah menyusup gitu ya. Mahasiswa yang dikategorikan radikal kemudian ditangkap di Pekanbaru misalnya. Nah, ini kan sebuah contoh kepada kita harus waspada dengan kondisi kondusif ini. Kenapa? Ketika kita kondusif, akhirnya kita merasa wah aman nih, tidak ada masalah. Kewaspadaan kita menjadi hilang, orang mudah menyusup. Nah, kalau sudah disusupi, ini yang berbahaya.
kita nanti takutnya tidak siap menghadapi chaos ya, kekacauan dalam masyarakat. Akhirnya kita kocar-kacir. Fungsi penyuluh salah satunya adalah menjaga dan memelihara kebersamaan ini, keberagaman ini, kerukunan ini supaya tetap terpelihara. Ya, dengan berbagai macam program counter terhadap hal-hal yang mungkin bertentangan dengan keinginan kita, harapan kita. Mungkin itu untuk Pak Zainal ya, dan untuk para pendengar semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, Pak Abdul, sedikit saja mungkin closing statement. Bagaimana harapan apa yang dari Kemenak sendiri nih Pak, untuk keberagaman kita ini, meskipun ada 5 kepercayaan ya di Indonesia dan juga di Kota Pekanbaru khususnya. Nah, apa nih yang diharapkan dari Kemenak sendiri nih Pak? 5 agama, tapi kepercayaan banyak ya. Oh iya. Aliran kepercayaan banyak ya. Baik, 5 agama kasih, ya. Para pendengar Radio Pro 4. Pada pagi hari ini harapan kita bersama, bukan harapan Kementerian Agama. Harapan kita bersama, kita hidup ini punya harapan masing-masing. Oleh karena itu harapan kita selalu mempergunakan hak dan kewajiban kita secara berimbang, supaya imbang. Kita sudah dijadikan oleh Allah sesempurna mungkin. Oleh karena itu jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Oleh karena itu, dengan selalu kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hidup berpedoman kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis, kita bisa mempunyai tujuan hidup. Membentengi diri, membentengi diri. Pada prinsipnya kita hidup ini punya tujuan masing-masing. Kita berdomani Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita akan rukun, damai, tentram, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, insya Allah. Terima kasih atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, mengucapkan terima kasih pada intinya kepada RRI Kota Pekanbaru, kemudian para pendengar Radio Pro 4 pada pagi hari ini. Mungkin ada khilaf dan salah kami berdua dari Kemenak ataupun penyuluh Pok Jalu dalam penyampaian pada pagi ini. Kita yakin dan percaya yang benarnya datangnya dari Allah, yang khilaf dan salah itu dari pribadi kami pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih juga Pak Mas Rizal. Dan besok juga umat Kristiani itu melaksanakan perayaan Natal 2021 ini. Moga-moga juga selalu aman, selalu damai, dan harus toleransi antar umat beragama ya. Baik, kita cukupkan program Bincang Religi kita untuk edisi hari ini. Saya dan juga narasumber pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada usia yang panjang, bolehlah kita bersua kembali. Demikianlah Sinaran Ilmu, Program 4 RRI Pekanbaru, Ensiklopedia Kebudayaan.